Rasil untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Kiai Al-Haj Ahmad Jazuli Khalil, matta'anallah bituli hayatihi. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan beliau, Allah sehatkan badannya, Allah jadikan beliau sebagai hamba Allah yang hidupnya penuh dengan keberkahan dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus guru saya Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas yang tadi sama-sama kita dengarkan tausiahnya yang begitu indah, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, pencipta kita yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan aneka nikmat kepada kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah dengan kemurahannya dan kebaikannya menghadirkan kepada kita rentetan nikmat yang tak terkira sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita selalu dengan mempersembahkan rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah dan keimanan kita yang paling kuat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur dan iman merupakan syarat diri kita, negeri kita, bangsa kita tercegah dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberlakukan azab, siksa atau cobaan dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan dua hal penting: in syakartum wa amantum, jika kalian banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, suatu masyarakat, suatu keluarga, hidup mereka akan dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala jika negeri itu, kampung itu, masyarakat itu atau tiap-tiap keluarga mengarungi kehidupan kita, kehidupannya di atas punggung buminya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang paling tinggi kepada Allah
dan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masuk dalam rombongan hamba Allah yang tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita persembahkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Rasul yang tidak pernah mengeluarkan kata kasar atau cacian dalam berdakwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun kalimat yang keluar melalui lisan yang suci tersebut berdasarkan hawa nafsunya, kecuali wahyu ilahiyah yang Allah sematkan pada dirinya kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabiyur rahmah, nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali mempersembahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, jika kita ditanya apa rahmat Allah yang paling agung yang Allah persembahkan di pentas bumi ini, maka jawabannya cuma satu, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyut taubah, nabi yang mendidik umatnya bagaimana meniti jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiyyul huda, nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umatnya, semoga nanti di yaumul akhir kita diperkenankan, digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di atas pentas bumi ini semata-mata menghadirkan nilai-nilai kebaikan untuk alam semesta dan untuk seluruh manusia, sehingga kita sebagai umatnya wajib berbangga. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengabarkan kepada kita, kuntum khaira ummah. Allah katakan kita sebagai umat terbaik. Kenapa Allah katakan kita umat terbaik? Karena kita lahir dari nabi terbaik yang membawa wahyu terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sudah sepantasnya kita sebagai umatnya menghadirkan rasa cinta kita yang paling tinggi hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian ketimbang Allah dan Rasulnya. Jika ada pilihan di hadapan kita, orang tua kita atau Rasul, maka Rasul yang kita pilih. Jika ada pilihan di hadapan kita, saudara kita atau Rasul, maka Rasul yang kita pilih. Jika ada pilihan di hadapan kita, pasangan hidup kita atau Rasul, maka Rasul yang kita pilih. Bahkan jika ada pilihan diri kita sekalipun atau Rasulullah, maka Rasulullah lah yang kita pilih. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang pernak-pernik duniawi yang senantiasa menggoda dan merayu kita setiap saat, yang akhirnya perlahan-lahan menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kita sebagai hamba-Nya yang senantiasa bisa saja terpukau dan terpesona terhadap rekaman-rekaman duniawi tersebut. Allah kabarkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, setiap kali kita senantiasa digoda oleh rekaman-rekaman duniawi tersebut, maka Allah berfirman, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umatmu itu, jika seandainya orang tua kalian, kita boleh mencintai orang tua kita? Boleh. Boleh sayang sama orang tua kita? Boleh. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada kedua orang tua kita melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita, kita jadikan sebagai jembatan menuju cinta kita yang paripurna dan sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan jika orang tua kita mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka kita patut menolaknya dan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, hidupnya begitu mewah, harta berlimpah diberikan oleh ibundanya Mus'ab kepadanya. Bahkan menurut riwayat saat tinggal di kota Mekah, Mus'ab bin Umair kalau dia berjalan, setelah melewati puluhan meter berikutnya, bekas aroma parfumnya masih tercium oleh orang-orang di sekitarnya. Mus'ab bin Umair pemuda milenial pada waktu itu, pemuda yang menjadi trend center pemuda-pemuda lainnya di kota Mekah. Tetapi ketika dia jatuh hati pada Nabi dan memilih Islam sebagai agamanya, ibundanya mengancamnya ketika Mus'ab bin Umair hendak berangkat hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya mengatakan, aku akan tarik seluruh fasilitas yang kau miliki, harta yang kau sandang aku akan ambil semuanya. Mus'ab bin Umair tak bergeming. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih utama. Dia memilih tetap berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang dia sangat tahu syarat keimanan adalah mencintai Allah dan Rasulnya terlebih dahulu, menghadirkan rasa cinta dan hormat kepada Rasul yang paling tinggi. Inilah Mus'ab bin Umair. Maka Allah katakan, jangan sampai cinta kita kepada kedua orang tua kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya, abna'ukum, kita boleh sayang kepada anak kita. Anak kita adalah amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita jadikan sayang kita kepada anak kita semata-mata karena keinginan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita jadi orang tua yang saking sayang kepada anaknya tetapi membiarkan anaknya tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Maka orang tua yang baik, ikutilah seperti Ibrahim alaihissalam yang senantiasa mendoakan kebaikan demi kebaikan kepada putranya. Bahkan orang tua seperti Ibrahim kita ikuti dan kita contohi salah satunya. Ketika ia berdoa pertama kali yang dia minta, bukan dia minta agar anaknya kaya raya. Yang dia minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus salah. Nabi Ibrahim alaihissalam minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku senantiasa menegakkan salat. Bukan minta jadi kaya, bukan minta jadi pejabat, ada tahapannya. Minta jadi kaya, yang kaya anak kita, yang nikmati jalan-jalan anak kita, bahkan anaknya anak kita, yaitu cucu kita, dititip sama kita. Anak kita jalan-jalan keliling-keliling. Zaman sekarang kan begitu. Anaknya keliling-keliling, cucunya ditaruh di rumah sama nenek sama kakeknya.
Maka minta yang pertama kali agar anak kita menjadi saleh. Anak kita jadi pejabat yang terkenal cuma dia, yang masuk TV cuma dia. Kita cuma duduk di rumah. Tapi kalau anak kita jadi saleh, dia baca Al-Quran, kita orang tuanya dapat pahalanya. Dia bersedekah, walaupun dia bersedekah atas nama dirinya sekalipun, kita orang tua dapat pahalanya. Karena kita asbab dia jadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Maka Nabi Allah Ibrahim pertama kali yang dia minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Dan kita lihat apa efek seorang ayah yang saleh, yang takwa kalau dia berdoa kepada Allah. Kita perhatikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Efek doanya begitu panjang. Tidak hanya satu turunan. Nabi Ibrahim minta sama Allah pada waktu itu masih ada Ismail alaihissalam. Minta sama Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Tidak hanya Allah jadikan turunannya saleh, Allah jadikan turunannya kebanyakan nabi. Dan tidak satu generasi, turun terus. Sampai pada Ishak, Yakub, Yusuf, dan bahkan sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, aku ini berkat doa kakek buyutku Ibrahim. Maka sebagai orang tua pertama kali yang kita doa terus menerus, terutama ayah. Kalau dia takwa begitu bagus, efek doanya begitu dahsyat, begitu manjur. Bahkan bisa turun ke sekian generasi. Buktinya ada pada Ibrahim alaihissalam. Baru yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung dan condong kepada mereka. Minta kepada Allah agar anak turunan kita senantiasa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Siapa yang menyaksikannya suka dan senang. Pernahkah kita melantunkan doa ini? Banyak dari masyarakat kita ketika memasukkan anaknya ke sekolah hanya sibuk melihat brosurnya, melihat leafletnya, melihat kelas sekolahnya, melihat kebagusan sekolahnya, ketenaran sekolahnya, tanpa menyisipkan doa kepada Allah di malam hari. Sehingga dia hanya berpatokan dengan indahnya sekolah itu, bagusnya sekolah itu, tenarnya sekolah itu, nominasi di sekolah itu. Ketika dia masukkan anaknya ke sekolah tersebut, berapa waktu berlalu tiba-tiba anaknya terlibat dalam pergaulan yang salah. Lalu baru dia datang kepada Allah, ya Allah, anak saya masukkan ke sekolah yang bagus, ya Allah, kenapa begini jadinya? Nanti Allah tanya, kemarin-kemarin kemana? Pas sudah ada masalah baru datang kepada Allah. Harusnya sebelum dia masukkan anaknya ke sekolah, walaupun dia sudah berikhtiar, dia minta sama Allah, ya Allah, ini pilihan saya buat anak saya untuk sekolahnya. Lalu sekarang saya serahkan dia kepada Engkau ya Allah, agar dia mendapatkan teman-teman yang baik sama dia, guru yang sayang sama dia, lingkungan yang aman buat dia. Itulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia meninggalkan keturunannya dan dia pergi begitu lama. Dia minta sama Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan dalam riwayat sejarah tidak pernah kita dapat kabar bahwasanya Ismail alaihissalam yang masih kecil, masih mungil, tinggal di tempat yang terpencil dan sepi itu, mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi, diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Dia hanya tinggal bersama ibunya, yang satu perempuan lemah, yang satu anak yang masih kecil. Kenapa mereka aman-aman saja? Berkat doa seorang ayah yang takwa yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang dia minta sama Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Dan Allah kabulkan doanya. Allah melahirkan dan menghadirkan penjagaan yang begitu utuh kepada mereka. Dan kita sebagai orang tua mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ini. Baru yang ketiga kita doa sama Allah buat turunan kita, warzuqhum
Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Berikanlah mereka rezeki berbentuk buah-buahan. Tempat itu sepi, tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan tidak hijau sama sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat ia meminta, dia tidak minta kepada Allah agar tempat itu dihijaukan terlebih dahulu, hujan terus turun. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dengan permintaan yang lompatannya begitu jauh, karena dia tahu yang dia minta kepada Allah, yang mustahil sekalipun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja waktu Nabi Ibrahim doa, mintanya langsung buah, pohon nggak ada, tandus. Kalau ada orang puncak duduk di samping Nabi Ibrahim pasti bilang, wah ente ngaco nih, langsung minta buah, dan tidak satu jenis buah, samarat, segala jenis buah. Allah kabulkan, Allah kabulkan, tidak ada yang mustahil. Diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah ia bersama ibundanya Allah anugerahkan oase Zamzam, kafilah-kafilah dagang yang lalu lintas di tempat itu meminta air, berbagi makanan, berbagi segala macam jenis buah-buahan. Ismail alaihissalam sudah menikmati makanan enak dari kecil berkat doa ayahnya, dan itu Allah berikan kepada mereka, dan segala jenis buah. Dan subhanallah, efek doanya Nabi Ibrahim berlaku sampai saat ini. Coba datang ke Mekah, tidak pernah kita temukan pohonnya, tapi segala jenis buah ada di sana sampai saat ini. Berkat siapa? Berkat doa seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman orang penduduk Mekah, saya bilang kalian harus banyak-banyak kirim Fatihah buat Nabi Ibrahim, karena berkat Nabi Allah Ibrahim kalian makan banyak segala jenis buah. Orang Mekah kalau kita duduk sama mereka, tanya sama mereka, lagi makan buah salak, tanya, ente pernah lihat pohon salak nggak? Pasti mereka bilang begini sama kita, jangan tanya pohon deh, makan aja deh. Kagak pernah lihat pohon. Berkat siapa? Doa seorang ayah yang takwa dahulu, yang namanya Ibrahim alaihissalam. Doanya buat turunannya, tapi Allah kasih buat seluruh penduduk di tempat itu. Makanya kenapa para ulama salafus soleh mengatakan, kalau ada pesantren, ada kiai di satu tempat, satu desa, penduduk di sekitarnya sering-sering datang minta doa. Karena bisa jadi kiainya, pesantrennya itu diisi sama orang-orang takwa yang efek doanya tidak hanya turun kepada santrinya saja, berefek kepada penduduk-penduduk di sekitarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, abna'ukum. Boleh kita cinta? Boleh. Tapi cinta kita kepada anak kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak yang soleh, bahagia kita. Saat meninggal dunia, yang mengimami jenazah kita anak kita. Betapa sedihnya orang tua ketika dia meninggal dunia terbujur kaku, anaknya bingung bagaimana cara ngurus jenazahnya. Dibiarkan begitu aja jenazah orang tuanya, tunggu DKM masjid datang. Anaknya nggak paham bagaimana menjadi imam sholat. Di malam pertama, malam-malam yang sangat berat, di mana orang tuanya berharap anaknya mendoakannya, dibikin acara tahlilan, yang duduk di dalam, yang baca yasin, yang tahlilan adalah tetangga-tetangganya, pengurus-pengurus masjid. Anaknya duduk di luar. Ustadznya datang bilang sama anak-anaknya, ayo masuk. Tenang Pak Ustadz, sudah ada petugasnya. Anaknya duduk sama teman-teman satu kantor, ngobrol, ngopi, ngerokok, padahal orang tuanya berharap sekali anaknya yang mendoakannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ikhwanukum, saudara. Kita boleh sayang sama saudara kita,
Tapi sayang kita kepada saudara kita jangan sampai melebihi sayang kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan karena kita membela saudara kita demi muruahnya, demi nama baiknya, sedangkan dia benar-benar salah posisinya, terus kita jaga, kita rawat hanya semata-mata untuk kemuliaan kehidupan kita di dunia yang sangat fana ini, yang cuma sebentar. Yang Rasul mengatakan kita ini adalah hamba-hamba Allah yang sedang melintas, bukan yang sedang berhenti. Kita ini semuanya abirus sabil, orang yang sedang menyeberangi jalan. Ikhwanukum. Berikutnya, azwajukum, pasangan hidup. Kita boleh cinta sama pasangan hidup kita, boleh. Tapi kita dilarang mencintai pasangan hidup kita melebihi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Di yaumul akhir, banyak orang yang saling mencinta, saling memusuhi satu sama lain. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari akhir nanti Allah mengatakan yang saling mencintai di dunia, yang romantika cintanya sangat dielulukan oleh banyak orang, bahkan dibuat dalam film, dalam cerita-cerita. Banyak orang menginginkan kisah cintanya sama seperti diri mereka, tapi ternyata mereka saling bermusuhan satu sama lain. Karena kisah cinta mereka di dunia dibangun tidak di atas fondasi takwa karena Allah. Cinta mereka di dunia hanya dibangun di atas fondasi materi. Maka Allah katakan jangan sampai azwajukum, kalian mencintai pasangan hidup kalian melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya. Seorang wanita dari suku Bani Dinar, ketika suaminya berangkat perang bersama Rasul, bersama ayah kandungnya, bersama saudara laki-lakinya di perang Uhud, dan tewas tiga-tiganya. Ketika pasukan Uhud pulang dan dia lari masuk ke tengah-tengah rombongan pasukan Nabi, pertama kali yang dia cari siapa? Bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan saudara kandungnya. Dia berteriak sambil menangis, "Aina Rasulullah?" Yang dia cari Rasul. Dan sahabat-sahabat Nabi berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan kepadanya, "Ayahmu meninggal dunia." Dia masih berteriak, "Mana Rasul?" "Suamimu meninggal dunia." "Mana Rasul?" katanya. "Kakakmu meninggal dunia." "Iya, mana Rasul?" katanya. Dan ketika dia berhadapan dengan Nabi sambil menyeka air matanya, dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal." Wahai Rasulullah, seluruh musibah yang aku alami ini setelah aku melihat wajahmu yang mulia, ringan di hadapanku ya Rasulullah. Dia menganggap meninggalnya suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya memang berat baginya, tetapi setelah dia menatap wajah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semuanya ringan bagiku setelah aku melihat engkau masih selamat." Kenapa? Karena dia lebih jauh mencintai Rasulullah ketimbang orang-orang yang dia cintai di dunia ini. Azwajukum, ashiratukum. Allah juga ingatkan kita, jangan sampai kita mencintai kelompok kita, golongan kita, melebihi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak orang mencintai kelompoknya, mencintai partainya, mencintai golongannya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ashiratukum, Allah ingatkan itu. Jangan sampai ada satu dua orang di kelompoknya berbuat salah, dia tutup rapat-rapat untuk menjaga nama baik kelompoknya, padahal buruk di mata Allah dan Rasulnya. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian himpun. Jangan sampai kita mencintai harta kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Harta kita cuma 3, kata Nabi. Yang pertama yang kau makan kemudian kau buang kembali. Ini ada ayat di depan saya. Udah harta saya belum? Belum. Memang dikasih sama panitia buat saya, tapi sudah punya saya? Belum. Setelah saya minum baru harta saya. Tadi pagi ibu-ibu beli jus, enak jusnya, harganya mahal, 1 gelas 50.000, nggak tahu jus apa itu. Taruh di kulkas, rencananya pulang acara maulid panas-panas mau minum. Punya siapa? Punya ibu itu kan. Tapi harta dia bukan? Belum.
Dia pulang sampai di rumah jam 12, anaknya lagi nonton TV asik minum itu jus. Berarti hartanya siapa? Harta anaknya. Yang kau makan, yang kau minum, kata Rasul, kemudian kau buang kembali. Dan bakal dibuang. Enaknya di mana? Enaknya cuma di sini. Enaknya cuma di mulut. Semahal apapun dimakan pasti dibuang. Duduk di restoran yang super mewah di Grand Indonesia sana, duduk berlima, makan makanan yang super mahal, habis 8 juta. Nggak tahu makan apa aja yang dimakan, 8 juta habisnya. Terus besok pagi Ustadz, dia mau buang, mau bongkar muatan, tapi nggak mau ke kamar mandi, bolak-balik ke depan, ke belakang, bolak-balik. Ditanya sama orang rumah, ente kenapa? Mules. Ya udah ke kamar mandi. Enggak, sayang nih 8 juta. Ada yang begitu? Enggak ada. Semahal apapun dia tidak akan bangga dengan yang dia ingin buang itu. Bahkan ketika dia buang, ikhlas. Itu harta kita yang pertama itu, yang dimakan kemudian buang kembali. Yang kedua kata Rasul, yang engkau pakai kemudian menjadi lapuk dan usang. Baju, mobil, beli baru 5 tahun kemudian mulai lapuk sudah, mulai banyak penyakitnya. Rumah yang kita tempati saat ini 70 tahun yang lalu bukan rumah kita, dan tidak menjadi jaminan 70 tahun akan datang tetap rumah kita. Itu harta yang kedua. Kita meninggal dunia, anak kita ada 5, gak mungkin mereka tinggal sama-sama, bagi-bagi deh, dijual, anak kita pindah deh. Yang ketiga, kata Rasul, ini yang paling baik, yang engkau sedekahkan kemudian engkau petik hasilnya di yaumul akhir. Tadi saya sayup-sayup dengar ada pengumuman, ada jamaah yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren ini. Itu hartanya yang ketiga itu, yang dia sedekahkan kemudian dia petik hasilnya di yaumul akhir. Itu harta yang paling betul itu. Yang ditinggalkan jadi haknya ahli waris. Yang dikasih di jalan Allah itu yang dia dapat di hari akhir. Nanti di hari akhir orang pada antrian itu. Ngantri, yang ahli sedekah ngantri, bawa buku tabungan, ngeprint hasil sedekahnya di dunia. Ada yang mau ikut ngantri tapi kagak pernah sedekah di dunia. Wakaf nggak pernah, sedekah nggak pernah, infak nggak pernah, zakat juga nggak pernah. Terus mau ikut antri, kata malaikat, ente siapa? Saya mau ikut antri, itu teman saya ngantri juga. Mana buku tabungan ente? Kagak punya, diusir sama malaikat. Nabung kagak pernah, mau ikut ngeprint. Makanya dalam Al-Quran kita perhatikan baik-baik. Redaksi tentang harta dalam bentuk jamak itu konotasinya positif. Amwalukum, amwaluhum. Setiap ada firman Allah yang bunyinya amwalukum, amwaluhum, itu pasti maknanya positif. Bermakna di setiap harta kita ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Tetapi jika kita temukan di Al-Quran ada beberapa redaksi tentang harta dalam bentuk tunggal, pasti maknanya negatif. Surat Al-Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Negatif itu. Kemudian yahsabu anna malahu akhlada, surat Al-Humazah. Maknanya negatif. Orang yang merasa hartanya mampu membuat dia kekal. Jangankan buat dia kekal itu harta, bikin dia panjang umur aja kagak bisa. Malaikat maut datang, tolong Jong, nanti dulu deh, tunda deh 5 tahun nih, setengah harta saya kasih, bisa? Kagak bisa juga. Jangankan tunda kematian, menolak sakit juga nggak bisa. Ada orang hartanya banyak, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya.
Banyak riwayat kita dengar. Sekarang ini bahkan ada kejadian seorang pengusaha terkenal dan mendunia, dan yang dia miliki itu menjamur kemana-mana, bahkan sampai ke Indonesia. Tetapi harta dia yang melimpah itu tidak mampu menyembuhkan penyakit jantung bawaan anaknya dari kecil. Tidak mampu menyembuhkan istrinya yang saat ini sedang didera kanker yang begitu dahsyat. Bahkan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang sedang mendera dirinya juga, kanker yang stadium lanjut. Makanya Allah katakan, hati-hati, celaka bagi hamba Allah yang mengira hartanya mampu menghantarkannya kepada keabadian. Tidak akan menghantarkannya kepada keabadian. Maka sebaik-baiknya hamba Allah yang berusaha menjadikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Nabi, ketika dia mendengar Nabi menyampaikan firman Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Ini sahabat Nabi langsung pulang ke rumah, ketemu sama istrinya, bilang sama istrinya, "Wahai istriku, ini Nabi baru sampaikan firman Allah, apa-apa saja yang kalian infakkan, dia Allah segera menggantinya dengan sebaik-baiknya penggantian. Khairul raziqin." Lalu kata istrinya, "Lalu kamu mau buat apa?" Kebetulan sahabat Nabi ini juragan korma, punya kebun korma banyak di kota Madinah. Dia bilang, "Aku ingin menginfakkan kebun korma kita kepada Rasul." Kata istrinya, "Yang mana?" "Yang paling luas, yang batang kormanya paling banyak, hasil panennya paling banyak, harganya paling tinggi, kebunnya paling produktif." Coba kalau istri-istri zaman sekarang pasti bilang, "Sumpe loh, cari yang lain aja deh yang dikasih." Enggak. Istrinya bilang apa? "Ya sudah, kasih itu kepada Nabi." Dia datang, dia ajak Nabi ke kebun kormanya, dia ajak Nabi keliling, dia tunjukkan, "Ya Rasulullah, saya punya banyak kebun korma, ini kebun korma saya yang paling luas, batang-batang kormanya paling banyak, hasil panennya paling bagus, harga jualnya paling tinggi, kebunnya paling produktif, dan mulai sekarang saya serahkan ini kepada engkau untuk perjuangan kita." Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Allah ganti yang telah dia keluarkan 10 kali lipat luasnya dari kebun korma yang telah dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yukhlifu, Allah ganti, dan pasti diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tingkat keyakinan kita? Dan kalau mau diganti yang bentuk terbaik, maka sedekahkan yang terbaik. Mau dapat yang bagus, kasih yang bagus. Biasa pakai sajadah yang harganya 500.000. Kalau mau kasih orang, kasih juga yang harga 500.000. Jangan kasih yang 25.000. Udah itu minta gantinya cepat lagi sama Allah. Kalau minta gantinya cepat dari Allah dan yang terbagus dari Allah, yang lebih banyak dari Allah, kasih yang terbagus. Biasa pakai baju yang original, kasih bagi orang yang original, maka Allah akan gantikan rezeki yang original. Jangan kasih yang KW5 lagi, terus minta diganti sama Allah yang original. Jauh itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harta. Berikutnya apa lagi? Tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takut akan kerugiannya. Kita boleh berbisnis karena memang Nabi juga berbisnis. Nabi sudah berbisnis dari usia 11 tahun. Jadi asisten pamannya Abu Talib berangkat ke Syam. Makanya Nabi itu kaya tidak? Nabi kaya. Nabi menjadi sederhana hidupnya itu saat diangkat menjadi Rasul, baru Nabi menyederhanakan hidupnya. Allah katakan di Al-Quran, "Wa wajadaka ailan fa aghna." Kami temukan engkau dalam keadaan miskin, lalu kami kayakan engkau wahai Rasul.
Jadi Allah yang bikin Nabi kaya. 11 tahun udah berdagang, umur 17 tahun, 18 tahun Nabi sudah jadi manajer junior. Umur 20, 21 tahun Nabi sudah jadi senior manajer. Orang-orang Mekah itu menitipkan barang dagangannya, menitipkan modalnya, berinvestasi kepada Nabi, karena mereka tahu Nabi ini pebisnis yang tangan dingin. Apa saja yang dijual oleh Rasul menguntungkan. Sudah kaya Rasul. Maka Nabi ketika meminang Khadijah, Nabi datang dengan antaran yang tidak sedikit. Diriwayatkan Nabi datang bawa 100 ekor onta pinang Khadijah, karena Nabi berduit. Zaman dulu onta kendaraan mahal. Mahal. Itu kendaraan pejabat. Naiknya onta sama kuda. Nabi bawa onta. Ibaratnya sekarang Nabi antar 100 Mercy. Ada orang antaran segitu. Nabi. Makanya suka ada orang bilang, saya mau ikut sunnah Rasul deh, mau kawin sama janda kaya. Iya boleh, ente kaya juga. Jangan ente minta kawin sama janda kaya, modal ente dengkul. Salah. Berarti ente ikut sunnah Nabi cuma setengah. Nabi nikah sama janda kaya, Nabi berduit. Maka kata orang Betawi itu istilahnya duren ketemu duren Nabi itu sama Khadijah. Yang satu janda kaya, yang satu manajer handal. Ketika mereka berdua menikah, bahasa kerennya bersinergi, bahasa kerennya gitulah. Mereka berdua menikah, jadi tambah hebat gak? Tambah hebat. Usia Nabi 30, Nabi sudah mulai disegani oleh pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri. Segan sama Nabi, kaya berduit. Umur 37, Nabi mengurangi aktivitas dagangnya, mulai menyendiri di Gua Hira. Khadijah tetap bolak-balik antar makanan. Khadijatul Kubra, wanita mulia, pembantunya banyak, tetapi melayani suaminya. Bayangin naik turun itu Gua Hira. Laki-laki aja sekarang naik ngos-ngosan tuh. Ini Khadijatul Kubra, wanita mulia terhormat. Dia bisa suruh pembantunya puluhan. Dia nggak suruh pembantunya antar ke sana, dia antar sendiri. Makanya mohon maaf, ibu-ibu, dengar nggak? Kalau disuruh sama suaminya bawa teh ke kamar, jangan rewel. Cuma ke kamar, nggak disuruh ke Gua Hira. Nggak pakai naik gunung. Buat sendiri, antar, jangan suruh orang lain yang bikin. Makanya Nabi tidak pernah lupa sama Khadijatul Kubra. Ketika usia 40, biasa diangkat jadi Rasul. Nabi fokus dakwah sudah. Lalu Nabi bersama Khadijah sepakat menghabiskan harta yang mereka miliki untuk di jalan Allah. Karena pengikut Nabi kebanyakan kaum mustadafin, orang-orang susah. Akhirnya Nabi mulai hartanya dipakai untuk jalan Allah. Sampai hidup Nabi sederhana, tempat tidurnya sederhana, rumahnya sederhana. Jadi Nabi itu menyederhanakan kehidupannya karena pilihan Nabi. Kalau kita hidup sederhana, emang nasibnya. Nabi sederhana, pilihannya. Yang terakhir, wa masakinu tardaunaha, tempat yang amat sangat kalian cintai. Kita boleh cinta sama harta kita, kita boleh cinta sama tempat kita, rumah kita, gedung kita, tapi jangan sampai kita cinta sama harta kita, gedung kita, rumah kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang suka berbangga tinggal di komplek ini, di perumahan ini. Itu semua sementara. Rumah kita yang abadi di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. 8 ini Allah sebut dalam Al-Quran. 8 ini, dan semua ini ada dalam kehidupan kita. Jika ada di antara kita 1 dari 8, 2 dari 8, atau 4 dari 8, atau ke-8-8-nya lebih dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya, Allah katakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Maksudnya apa? Teguran demi teguran dari Allah. Jika hidup kita ada teguran, ada cobaan, dapat dipastikan
bisa jadi 1 atau 2 dari 8 ini jauh lebih kita cintai. Kita sayang banget sama pasangan hidup kita, Allah uji kita lewat pasangan hidup kita. Kita sayang banget sama anak kita, Allah uji kita lewat anak kita. Punya anak 4, 1 yang sangat kita sayang. Kadang-kadang Allah uji kita dari yang anak yang paling kita sayang itu. Sampai anak-anak kita yang lain bilang, tuh lihat anak kesayangan. Allah uji. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan kalau sudah Allah uji, Allah katakan Allah tidak akan memberikan hidayah. Sedangkan hidup kita ini kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan orang yang senantiasa mencintai duniawi ketimbang Allah dan Rasulnya, mereka masuk kategori fasik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang fasik itu al-kharijuna min tariqil hidayah, al-kharijuna min tariqir rahmah, al-kharijuna min tariqil maghfirah. Itu orang-orang fasik seperti itu, yang keluar dari jalur hidayah, yang keluar dari jalan rahmatnya Allah, yang keluar dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dan kita berharap semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa menghadirkan kecintaan kita yang begitu tinggi hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita doakan semoga Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiainya mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kebaikan dalam hidupnya. Semoga kiai kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Khususnya para santri-santrinya mampu menimba ilmu dengan sebaik-baiknya dan menularkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وبحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.